Baik, terima kasih Ustaz Zalitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu sehat untuk seluruh teman-teman di Masjid Al-Fas berbagai macam cabang dan teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan ceramah di kantornya atau di sekolahnya atau di rumah. Terima kasih telah bergabung. Alhamdulillah, Uma sudah 2 hari ini sudah ada di Indonesia. Dan update sebentar, sebenarnya sekarang ini Uma ada di lokasi syuting film Gaza ya, karena Uma lagi main film Gaza. Mohon doanya semoga filmnya berjalan dengan lancar, karena 40% keuntungan film akan disumbangkan ke Palestina insya Allah. Nah, untuk hari ini teman-teman semua, sebelum mau mulai tentang kisah para ibu yang luar biasa, dan tadi Ustaz Zalita juga sudah menyampaikan beberapa ayat mengenai hormat kepada ibu. Uma mau cerita sedikit bahwa Uma hanya ada di Indonesia 1 bulan. Setelah itu bulan September Uma akan balik ke Mesir dan insya Allah akan mulai pembelajaran di Mesir bersama dengan anak-anak. Jadi nanti kita setiap kali Zoomnya itu dari Mesir ya insya Allah. Baik, langsung saja teman-teman semua. Uma mau awali pada pertemuan kali ini dengan menceritakan beberapa ibunda-ibundanya para ulama ya. Uma mulai dari ibundanya Imam Ahmad bin Hambal. Ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, Imam Ahmad bin Hambal ini terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Rata-rata ulama-ulama itu terlahir dari keluarga miskin dan yatim, teman-teman semua. Tapi bisa jadi ulama yang besar karena ibu yang hebat. Umar sudah pernah sampaikan itu pada teman-teman sekalian. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu lahir dari keluarga miskin. Jadi kalau kita berasal dari keluarga yang miskin, kemudian kita berasal dari ibu yang single, artinya ayahnya udah nggak ada, gitu ya. Ternyata kita punya banyak contoh, banyak orang-orang besar lahir dalam keadaan keluarga seperti itu, gitu ya teman-teman semua. Imam Ahmad bin Hambal itu dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin sekali. Ayahnya wafat ketika Imam Ahmad bin Hambal masih kecil. Jadi ibunya lah yang betul-betul mendidik beliau, mendidik Imam Ahmad bin Hambal. Dididik dengan iman, dengan takwa, tidak dengan harta, tidak dengan perhiasan-perhiasan dunia. Nah, pendidikan ini berbekas sekali di hati Imam Ahmad bin Hambal, sehingga suatu ketika beliau pernah bertutur mengenai ibunya. Ibundakulah, kata beliau, yang menuntun aku hafal Quran ketika usia 10 tahun. Ibukulah yang selalu membangunkan aku lebih awal sebelum waktu subuh tiba, membuatkan air dan memanaskan air untuk aku karena cuaca Baghdad pada saat itu sangat dingin. Lalu ibukulah yang memakaikan baju untukku dan kami pun sholat semampu kami. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal betul-betul memuji apa yang dilakukan oleh ibunya, bagaimana ibunya membentuk karakternya menjadi seorang ulama yang hebat di masa yang akan datang. Maka ketika Imam Ahmad umur 16 tahun, ibunya menyuruhnya untuk berangkat menuntut ilmu, ya berhijrah berangkat menuntut ilmu. Apa kata ibunda Imam Ahmad bin Hambal? Pergilah engkau untuk mencari hadis karena hakikat safar adalah mencari hadis. Hakikat safar adalah untuk mencari hadis. Dengan engkau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman semua, hari ini Uma tidak hanya sekedar membahas bagaimana cara kita hormat sama orang tua, tapi Uma juga ingin teman-teman berkaca bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi calon ibu. Kisah yang Uma ceritakan ini adalah kisah bagaimana seorang ibu yang sangat luar biasa yang kita bisa tiru sifatnya. Di satu sisi bagaimana seorang anak menghargai jasa ibunya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal melanjutkan ceritanya teman-teman semua. Ketika 16 tahun beliau bersafar dan beliau memberiku bekal perjalanan berupa 10 buah roti, diletakkan bersama dengan sekantong garam, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ibunya berpesan, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dititipi maka tidak ada yang akan hilang darinya, dan aku menitipkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sama sekali menghilangkan amanah. Jadi tidak ada orang tua yang tidak sedih berpisah dari orang tua, atau tidak ada anak yang tidak sedih berpisah dari orang tua. Tapi wajib teman-teman semua, kalau kita para penuntut ilmu, kita wajib berhijrah. Kita wajib berpindah, kita wajib berpisah sementara dengan orang-orang yang kita cintai untuk masa depan yang lebih baik. Sama seperti teman-teman di sini yang lagi di pesantren. Ketika teman-teman memutuskan untuk berhijrah dari kampung halaman, datang ke pesantren, atau teman-teman lain berhijrah ke satu tempat untuk menuntut ilmu, itu pasti ada pengorbanan luar biasa. Namun ibunda ini mengatakan, nggak apa-apa sayang. Istilahnya kalau zaman sekarang nggak apa-apa, kita berpisah sementara. Aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan pernah menghilangkan amanah. Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menjaga dirimu.
Jadi untuk para penuntut ilmu bersafar, teman-teman semua safar, berhijrah. Karena kalau kita lihat kisah dari para ulama-ulama zaman dulu itu mereka dari kecil dan remaja pasti berhijrah dia, pindah dia dari kampung halamannya untuk melihat dunia lebih luas. Kemudian kelak Imam Ahmad bin Hambal menjadi imam mahzab, imam hadis dan imam dunia. Pendidikan yang ibunya berikan ini sungguh sangat berkesan sekali pada kepribadian beliau. Bahkan saat beliau berumur 70 tahun, Imam Ahmad bin Hambal, beliau masih terus menyebut-nyebut ibunya. Ini menyebut-nyebut jasa ibunya, selalu menceritakan kebaikan-kebaikan ibunya. Jadi ternyata teman-teman semua bakti sama orang tua itu bukan hanya sekedar fala taqul uf ya dalam surah Al-Isra 23 nggak boleh mengatakan nggak boleh bentak-bentak kemudian bertutur kata yang baik, tapi juga adalah ucapkan kebaikan-kebaikan itu. Ceritakan kepada orang lain bagaimana orang tuamu yang baik itu mendidik dirimu. Itu bagian dari kita bakti kepadanya dan orang mendapatkan inspirasi darinya. Imam Ahmad bin Hanbal sampai usia senjanya, beliau selalu memuji-muji ibunya. Beliau mengatakan kepada banyak orang, semoga Allah menyayangi ibunda aku, karena setiap kali sholat subuh aku pasti selalu teringat akan didikannya. Jadi bagaimana beliau berkesan pendidikan yang diberikan ibunya kepada dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi imam besar, ulama besar karena ibu yang hebat. Itu cerita pertama. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal, Umar sering cerita sama teman-teman semua tentang ibundanya Imam Syafi'i. Nama ibunda Imam Syafi'i itu Fatimah binti Ubaidillah. Itu nama ibunda Imam Syafi'i. Kalau nama ibundanya Imam Ahmad bin Hanbal, namanya adalah Sofiyah binti Abdul Malik. Pertama tadi kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang kisahnya ibunya Imam Syafi'i. Beberapa teman sudah tahu kisah ini. Kemarin di Mesir, Umar bawa jemaah untuk berkunjung ke kuburnya Imam Syafi'i. Dari Gaza, kok tiba-tiba kuburannya ada di Mesir? Lihat bagaimana mereka menuntut ilmu luar biasa dan bagaimana ibunya rela untuk berpisah dengan anaknya supaya anaknya terus bisa menuntut ilmu. Jadi kadang-kadang teman-teman semua, Masya Allah ya, pengorbanan orang tua kita tuh banyak ya. Salah satunya beliau merelakan kita untuk menuntut ilmu. Makanya kita kalau udah jadi ibu, teman-teman semua, relakan anak kita satu hari nanti untuk pergi merantau untuk menuntut ilmu demi masa depan dia yang baik. Karena itu semua kisah para ulama begitu. Ibundanya Imam Syafi'i perempuan yang sangat taat, perempuan yang sangat patuh, yang sangat bangga dengan agamanya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Suaminya beliau meninggal ketika melahirkan, yang kelak anak tersebut ilmunya memenuhi seluruh jagat raya. Perempuan cerdas ini perempuan yang paham agama. Perempuan cerdas ini tidak pernah mengeluh kepada keadaan. Beliau selalu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Imam Syafi'i tidak pernah diberikan makanan kecuali yang halal masuk ke dalam perutnya. Kemudian ketika Imam Syafi'i umur 2 tahun, dari Gaza, lahirnya di Gaza, Palestina, ibundanya ini menggendong Imam Syafi'i menuju ke kota Mekah. Tujuannya agar apa? Agar anak ini tumbuh dalam lingkungan ilmu. Dan supaya bahasa Arabnya menjadi bagus. Karena di sana masih banyak orang Arab-Arab Badui di sana. Bahasa Arabnya lebih baik orang-orang desa di sana. Kelak, ibunda ini berpikir bahwa anak ini kelak jadi imam yang besar. Oleh karena itu harus hijrah, harus pindah, harus tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Dan seterusnya Imam Syafi'i akhirnya mendirikan mazhab Syafi'i yang kita ikuti sampai hari ini. Ada kesamaan kan teman-teman semua? Kesamaannya apa? Miskin, yatim, berhijrah, eh, kokoh pendirian, dan ibunda-ibundanya ini punya visi misi yang besar. Anak ini kelak jadi anak yang besar, gitu, anak yang hebat, gitu. Dan anak-anaknya ini adalah anak-anak yang terus berterima kasih kepada orang tuanya. Tumbuh dalam didikan ibunya, semata wayang, dan beliau adalah orang yang terus menyebut-nyebut kebaikan ibundanya. Ketiga, kisah berikutnya, ibundanya Imam Malik. Ibundanya Imam Malik. Ibunda Imam Malik ini sama seperti ibunda-ibunda ulama lainnya. Beliau memotivasi anaknya menghafal Quran. Kita lihat kesamaannya dari ibunda-ibunda ini ya. Anak-anaknya dari kecil disuruh ngafalin Quran. Anak-anaknya dari kecil berhijrah. Anak-anaknya dari kecil didekatkan dengan guru-guru. Didekatkan dengan lingkungan-lingkungan agama. Kemudian ibundanya ini walaupun miskin dan sebatang kara, tapi bisa bertahan untuk anak-anaknya. Jadi Imam Malik ini teman-teman semua punya kisah yang unik. Beliau itu mengatakan, aku tumbuh sebagai anak laki-laki, kata Imam Malik, dan aku suka terinspirasi dari para penyanyi. Jadi beliau pengen jadi penyanyi pada saat itu ya, suka nyanyi. Kemudian ibuku berkata, anakku, seorang penyanyi itu kalau wajahnya jelek, katanya, nyanyinya tidak akan diperhatikan. Jadi tinggalkanlah itu, ibunya mengatakan begitu. Dan dalamilah ilmu, khususnya ilmu fikih.
Maka akhirnya Imam Malik memilih untuk oke, aku mau menjadi para penuntut ilmu, menjadi orang yang menuntut ilmu dan memperdalam ilmu-ilmu, salah satunya ilmu fikih. Dan ibunda Imam Malik ini terus mendorong anaknya untuk terus belajar, giat menghadiri banyak majelis-majelis, ya. Kemudian si Imam Malik beliau ini juga mengatakan kepada banyak orang memuji-muji ibunya. Apa kata Imam Malik? Ibuku biasa mengenakanku pakaian dan mengajariku ketika aku masih kecil. Dia mengarahkan aku untuk belajar di majelis ini, mengarahkan aku untuk belajar di majelis sana, dan beliau katakan belajarlah adab dari para guru sebelum mempelajari ilmu. Belajarlah adab dengan para guru-guru sebelum kamu mempelajari hadis dan fikih dari guru-guru tersebut. Imam Malik adalah seorang yang mengenang jasa besar dari ibunya, ya. Kemudian akhirnya sekarang kita tahu bahwa Imam Malik adalah seorang ahli fikih dan ulama hadis yang mencapai kemasyhuran dan reputasi yang sangat besar. Namanya bersinar di kalangan para tokoh-tokoh fikih. Baik, ini hanya ada 3 kisah dari sekian banyak kisah orang-orang hebat, dan anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang penuh baktinya kepada orang tuanya. Di satu sisi kita belajar bahwa ternyata nggak bisa main-main ya jadi seorang ibu. Para perempuan-perempuan itu cerdas, taat, em, teguh pendirian bukan buat siapa-siapa, tapi ternyata ketika dia berhasil mendidik satu anak, anak itu bisa pengaruhnya ke seluruh dunia, seperti para ibunda ulama. Inilah teman-teman semua, di balik nama ulama-ulama yang besar, di balik nama imam yang besar, ada jasa seorang ibu yang sangat luar biasa, ibu yang mendidik dengan tegas, dengan disiplin, ibu yang cerdas, ibu yang taat pada agamanya. Dari kecil anak-anak ini diajarkan takut pada agamanya dan bangga dengan agama, bangga dengan ilmu. Itu ibu yang ideal. Tapi bagaimana dengan ibu yang memiliki banyak kekurangan? Dalam kehidupan kita sekarang kita sering mengatakan, ya wajarlah kita bisa bakti sama ibu yang sehebat itu. Ya wajarlah ulama-ulama itu memuji-muji ibunya karena ibu yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan saya yang punya trauma masa kecil? Bagaimana dengan saya yang misalnya saya juga nggak diberikan pendidikan baik oleh orang tua saya? Gampang kalau berbakti pada orang tua yang baik pada kita, tapi nggak mudah loh berbakti sama orang tua yang udah ninggalin kita, orang tua yang nggak peduli sama kita, orang tua yang melakukan kekerasan kepada kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, eee, ibu juga seorang manusia biasa, ibu kita manusia biasa, ibu kita banyak sekali kekurangannya, mmm, setidaknya beliau punya jasa melahirkan kita di muka bumi ini. Dengan keterbatasan ilmunya, membuat dia akhirnya banyak sekali memiliki kekurangan-kekurangan. Maka pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan, maafkan ibumu teman-teman semua, atau maafkan ayahmu, maafkan orang tuamu. Kadang-kadang kalau kita ingat-ingat, ibu kita menuntut kita untuk banyak hal, mengerti banyak hal. Eee, Kadang-kadang ibu kita meluapkan emosi yang sangat luar biasa yang kita nggak bisa memaafkannya. Kadang-kadang ibu kita nggak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada kita. Kadang-kadang ibu kita adalah ibu yang nggak pandai ya, nggak punya banyak ilmu, jadi nggak bisa mendidik kita dengan cara yang benar. Ibu kita mungkin bukan ibu yang beragama seperti ibu orang lain, mungkin yang nggak mendidik kita dengan tauhid, dengan ibadah, dengan akhlak dan sebagainya. Maafkan ibu kita teman-teman semua, kadang-kadang ibu kita juga bukan tipe orang tua yang seperti teman-teman lainnya, orang tua yang penuh kasih, selalu cium, selalu peluk, orang tua kita nggak begitu jauh, misalnya begitu. Jangan iri dengan orang tuanya orang lain, teman-teman semua. Orang tua yang sudah melahirkanmu itu adalah orang tua terbaik yang Allah pilihkan untukmu, apapun itu kekurangannya. Eee Tetap kita minta kepada Allah SWT dikasih kekuatan untuk tetap bisa terus, berbakti kepadanya di sisa usianya. Nanti Om akan, sampaikan beberapa cara kita untuk berbakti kepada, kedua orang tua kita. Beberapa hal yang buat kita nanti, merasa menyesal. Ini mah masih muqaddimah ya, masih pembukaan. Ketika orang tua sudah tiada teman-teman semua, engkau akan menyesal. Yang namanya orang tua pernah membuat kita kesal, membuat kita luka dan sebagainya, itu hilang, yang ada adalah penyesalan saja. Kenapa menyesal? Pertama, engkau merasa bahwa engkau ketika dia hidup, engkau kurang membahagiakannya. Engkau jarang menanyakan kabarnya, misalnya. Kemudian engkau sering membantahnya, misalnya. Engkau membandingkan dia dengan yang lain-lainnya, misalnya. Nah, itu bagian-bagian hal yang membuat engkau akhirnya banyak sekali menyesal ketika orang tuamu tiada, teman-teman semua. Maka hari ini Uma ingin menyampaikan kepada teman-teman semua birrul walidain. Ini tema yang sebenarnya sering dibahas, tapi perlu diulang-ulang berkali-kali supaya
kita menjadikan itu menjadi akhlak utama dalam kehidupan kita. Umo berharap teman-teman yang ada di sini gak hanya hormat pada orang tuanya sendiri, tapi orang tua siapapun itu. Siapapun itu. Orang tua siapapun itu, kita juga hormat kepadanya. Sekarang kita masuk ke bab birrul walidain, teman-teman semua. Tadi Ustaz Zalitia sudah menyebutkan surah Al-Isra 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu memerintahkan kepada kamu supaya jangan menyembah kepada selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena begitu tingginya hak mereka. Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan kebaikan dan berinteraksi dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang pantas. Sama senada dalam surah Luqman 15 juga sama perintahnya. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya pun orang tua kita nggak berbuat baik pada kita, menyuruh kita pada perbuatan nggak baik, dalam surah Luqman ayat 15 dikatakan, kalau keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya. Kalau orang tua kita menyuruh kita pada sesuatu yang nggak baik, janganlah kamu mengikuti keduanya, namun tetap pergauli mereka dengan baik. Jadi ayat 15 surah Luqman ini menjadi dalil apapun yang dilakukan orang tua kita, kata Allah SWT, tetap pergaulilah keduanya dengan baik. Susah nggak? Susah banget. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Minta sama Allah SWT untuk hati kita bisa maafin orang yang pernah mungkin melukai, menyakiti kita. Kan banyak ya di antara kita ada yang orang tuanya pergi, orang tuanya nggak bertanggung jawab, orang tuanya marah-marah terus, orang tuanya membanding-bandingkan terus misalnya. Kalau ketemu dengan orang tua yang seperti itu, maka minta sama Allah untuk hatinya disembuhin dan ingat surah Luqman ayat 15. Jangan kamu mengikuti keduanya kalau memang keduanya menyuruh kamu pada keburukan, tapi tetap apapun itu pergaulilah mereka dengan baik. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu kalau tidak salah ya. Beliau itu seorang sahabat yang waktu itu ibunya mengatakan pada saat kalau kamu masih beragama Islam, ibu akan mati perlahan-lahan dengan tidak mau makan sama sekali. Jadi ibunya menyiksa anaknya ini dengan puasa, nggak mau makan berhari-hari. Maka saat ini mengatakan, ibu andaikan kau punya 100 nyawa sekalipun nyawa itu lepas satu persatu, maka aku akan tetap berada dalam keimananku. Tapi saat tetap berbuat baik kepada ibunya. Namun tidak mengikuti nasihat ibunya. Kalau nasihat ibunya itu nasihat yang buruk gitu. Ya, begitulah teman-teman semua. Jadi Nabi mengutamakan bakti kepada orang tua ini di atas jihad fisabilillah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah berkata dan bertanya pada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah mendirikan sholat tepat pada waktunya. Apalagi, kata Ibnu Mas'ud, berbakti pada orang tua. Apalagi, barulah dijawab oleh Rasulullah, jihad di jalan Allah. Hadis surat Bukhari. Jadi teman-teman bisa lihat di hadis ini, Nabi mengutamakan bakti kepada orang tua di atas jihad fisabilillah. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang pada Rasul, Rasul saya mau berjihad. Kata Rasul, kamu punya orang tua nggak? Punya. Rasul, pulang. Kamu jihadnya sama orang tua kamu. Kamu kan mau berjihad kan, mau dapat surga kan. Pulang, orang tua kamu lebih butuh kamu. Gitu. Kamu pulang, gak usah ikut berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga senada kalimatnya, semuanya digandengkan kan. Jangan menyekutukan Allah, kemudian berbakti pada orang tua. Jangan menyekutukan Allah, berbakti sama orang tua. Berikut juga teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 83. Ya, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapak dan kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Pasti selalu diawali dengan jangan menyekutukan Allah, kemudian kedua berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga menyanjung para nabi karena baktinya pada orang tua. Misalnya dalam surah Maryam ayat 14, ya di situ ada kalimat dan banyak berbakti kepada orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Lagi ngebahas tentang Siti Maryam. Atau tentang bagaimana Allah menyanjung Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam ayat 32. Ya, dan berbakti kepada ibuku dan dia Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Memuji Nabi Isa alaihissalam. Oke. Berikutnya teman-teman semua, ya, berikutnya um, apa sih manfaat kalau kita bakti sama orang tua? Pertama, terangkatnya musibah. Kedua, lenyapnya masalah dan kesedihan. Itu pasti terjadi tuh. Bakti sama orang tua akan melahirkan banyak sekali kebaikan. Pertama, terangkatnya kebaikan. Terangkatnya musibah maksudnya. Terangkatnya musibah.
Teman-teman tahu, mmm, banyak musibah-musibah terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena kesalahan kita sendiri kan. Amal-amal saleh yang kita lakukan khususnya kepada ibu kita, ternyata membuat musibah terangkat. Kemudian yang kedua, lenyapnya kesedihan, lenyapnya masalah. Uma ingin mengisahkan tentang, 3 orang yang terjebak ke dalam pintu gua. Ini Uma sudah sering kali cerita tentang ini. Mereka saat itu sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terjadi gemuruh, hujan badai, mereka berlindung di dalam gua. Tiba-tiba ada batu besar menutup pintu gua. Kemudian mereka bertawasul dengan amal soleh mereka, 3 orang ini, supaya batunya itu tergeser, supaya mereka tidak mati di dalam gua. Makanya orang pertama itu bertawasulnya dengan apa? Dengan, amal solehnya kepada kedua orang tuanya, dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi, orang pertama ini mengatakan, "Ya Allah, selama ini aku selalu memberikan makan dan memberikan minum lewat tanganku sendiri kepada kedua orang tuaku, ya Allah." Maka Allah menilai itu sebuah amal sholih yang sangat luar biasa, dan orang ini meyakini bahwa bakti kepada orang tua menjadi salah satu faktor menghilangkan musibah, maka lewat wasilah bakti pada orang tua ini Allah menghilangkan musibahnya. Allah lenyapkan permasalahannya, Allah tolong dia, Allah geser batunya, sampai akhirnya mereka selamat. Ya, jadi teman-teman semua, bakti sama orang tua ini bisa mengangkat musibah, kedua lenyapnya masalah dan kesedihan, kemudian, eee, bakti sama orang tua balasannya, eee, surga tentu saja dan juga di bumi. Orang-orang yang bakti sama orang tua itu mendapatkan kebaikan di dunia akhiratnya, di surganya Allah yang seluas langit dan bumi, dan juga mendapatkan balasan langsung oleh Allah SWT di muka bumi ini. Ada satu kisah menceritakan tentang seorang sahabat, beliau berkata, "Aku bersama Nabi untuk meminta pertimbangan dalam berjihad," tadi Mas sampaikan ya. Kemudian kata Nabi, "Nggak usah, nggak perlu berjihad, udah pulang aja." Pulang, kenapa? Temani mereka berdua di rumah, sesungguhnya syurga berada di bawah telapak kaki keduanya. Syurga itu berada di rumahmu, jadi kamu sibuk-sibuk cari amal soleh ke mana-mana, kamu sibuk cari kebaikan di mana-mana, ternyata surga adalah ngerawat orang tuamu sendiri, gitu. Begitu teman-teman semua, kemudian Uma ingin menyampaikan pada teman-teman semua untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Uma pernah bahas ini juga ya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita bisa apa ketika ada seorang sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita bakti pada orang tua yang telah tiada?" Begitulah kira-kira ya. Kemudian Nabi menjawab, "Engkau mendoakannya." Teman-teman setiap kali ingat orang tua itu langsung kirim doa. Kemudian minta ampun untuknya, "Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira," atau Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau doa pakai bahasa Indonesia silakan. Melaksanakan wasiatnya, apa pesan-pesan mereka sebelum mereka meninggal dunia. Teman-teman lakukan itu, gitu ya. Memuliakan sahabat-sahabat dan kerabat-kerabatnya. Siapa sahabat-sahabat ayah kita, ibu kita yang masih hidup, nah kita muliakan. Menyambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Nah itu beberapa di antara kita bisa bakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk teman-teman yang ngafalin Quran. Banyak teman-teman di Maskal Hufaz ataupun di rumah Quran lainnya ngafalin Quran karena mau bakti sama orang tuanya. Mereka mengatakan ketika di dunia nggak sempat berbakti. Kami bukan orang kaya, nggak bisa membahagiakan orang tua dengan uang. Kami pun belum jadi orang sukses, tapi orang tua keburu meninggal. Bagaimana caranya untuk berbakti? Jadi penghafal Quran. Karena kalau jadi penghafal Quran, Allah SWT akan memberikan mahkota kemuliaan, diangkat terus derajatnya oleh Allah SWT. Sampai-sampai orang tua bingung, ini dapat mahkota seterang ini, jubah seterang ini dari apa? Kemudian dikatakan oleh Allah, karena anakmu yang menghafalkan Quran. Jadi banyak motivasi anak-anak kita menghafalkan Quran, dikarenakan ibunya, ayahnya telah tiada, dan penyesalan karena selama hidup belum penuh berbakti, maka mereka menghabiskan waktunya sekian tahun untuk menghafalin Quran, untuk bisa bakti kepada kedua orang tua. Dan juga jangan lupa untuk banyak istighfar ya teman-teman semua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kenapa? Karena orang tua kita nanti di hari akhir, di akhirat itu, mereka akan naik terus ke derajat surga berikutnya. Lalu mereka tanya, "Allah, kenapa saya naik lagi ke derajat surga ini? Kenapa naik lagi ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lantaran istighfar anakmu kepadamu." Jadi kalau kita ingat wajahnya, jangan ingat bayangannya atau ingat sesuatu tentang beliau, orang yang sudah meninggal dunia, khususnya ibu kita, ayah kita, jangan diam aja, langsung kirim doa. Kita ngelihat tempat-tempat di mana mereka biasa duduk, di mana mereka biasa menghabiskan waktu,
begitu ingat langsung doa, begitu ingat langsung doa. Karena kita nggak pernah sadar ternyata efeknya sedahsyat itu. Efek doa kita, efek istighfar kita sedahsyat itu. Karena posisi beliau-beliau akan naik terus di surga berikutnya, tingkatan surga berikutnya. Ayah dan ibu sama aja ya teman-teman semua, kita harus berbakti walaupun ibu kita berikan perhatian yang lebih karena seorang ibu menempati kedudukan yang tinggi dalam Islam berbanding 3 dari kedudukan ayah. Ketika ada orang yang tanya siapa yang harus kita hormati, Rasul katakan ibu, 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 kemudian ayah. Ya karena kenapa ibu lebih dimuliakan daripada ayah? Karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui sebuah hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Nanti kita mungkin akan khusus bicara soal ayah ya satu hari nanti insya Allah. Apa ancaman untuk orang-orang yang durhaka pada orang tuanya? Durhaka itu macam-macam loh teman-teman semua. Durhaka itu salah satunya adalah engkau bermuka masam dengan ibumu. Durhaka itu adalah engkau berkata ketus pada orang tuamu. Durhaka itu adalah engkau jadikan ibumu asisten rumah tanggamu. Engkau jadikan ibumu yang sudah sepuh itu untuk ngejagain anak-anakmu, sementara engkau punya aktivitas yang lain. Em, Begitu teman-teman semua. Ini termasuk ketika engkau membuat orang tuamu menangis, itu juga bentuk durhaka kepada orang tua. Ketika engkau mengutamakan pasanganmu dibandingkan dengan orang tuamu, artinya pernah dengar nggak cerita Alqomah? Walaupun ini bukan cerita sahih ya, tapi ini jadi pelajaran aja. Bagaimana Alqomah itu betul-betul menelantarkan ibunya, lantaran memilih pasangannya. Nah, itu juga bagian dari durhaka kepada Allah, kepada orang tua. Apa kata Rasulullah? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maka sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Kata Rasul, berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Hadis surat Bukhari. Dalam hadis surat Bukhari juga dijelaskan setiap dosa Allah akan menunda hukumannya sesuai dengan kehendak Allah pada hari kiamat, kecuali durhaka pada orang tua. Sesungguhnya orangnya akan dipercepat hukumannya sebelum hari kiamat. Artinya orang yang durhaka sama orang tua, pasti hidupnya sempit karena Allah percepat hukumannya. Di akhirat dapat, di dunia dapat. Makanya kalau kita hidupnya susah saat ini teman-teman semua, berantem terus rumah tangga, bisnis nggak pernah ada yang berhasil, ngafalin Quran kok susah banget, kemudian menuntut ilmu kok nggak lulus-lulus di kampus favorit misalnya, atau banyak sekali konflik dalam kehidupan, salah satu caranya apa? Balik ke orang tuamu, minta ampun, minta maaf kepadanya, dan minta doa kepadanya. Kenapa? Karena salah satu yang membuat kehidupan kita susah sebab kita durhaka pada orang tua. Jadi kalau sekarang kita ngerasa kok susah ya hidup saya, salah satu amalan yang teman-teman bisa lakukan adalah balik ke orang tua, minta maaf kepadanya, pastikan beliau memaafkan kita, dan minta doanya. Itu terlihat sederhana, tapi itu kuncinya, kunci. Kalau Uma boleh cerita sama teman-teman semua, kalau teman-teman yang nemenin Uma Safari dakwah pasti tahu, Uma tuh memprioritaskan ibu-ibu sepuh, ibu-ibu yang tua. Kenapa? Karena bagi mereka kita respect, hormat, dan sayang nggak hanya pada ibu kita sendiri, tapi juga pada semua ibu. Dan bagi Uma sampai hari ini Uma meyakini bahwa semua ibu itu doa-doanya mustajab. Mereka sudah mengalami asam garam kehidupan ya. Pahit manis kehidupan maksudnya ya. Sudah memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman di usia senjanya mereka dekat pada Allah, maka doanya mustajab. Jadi Uma tuh selalu merasa harus menghormati ibu-ibu sepuh. Karena ngeri teman-teman semua. Kita menyakiti hatinya itu bisa terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Uma pernah cerita teman Uma seorang pembisnis berkali-kali bisnis bangkrut terus, bangkrut terus, bangkrut terus. Dia udah lakukan berbagai macam cara, bangkrut terus. Akhirnya dia ingat bahwa ada satu yang belum dia lakukan, yaitu minta maaf kepada ibunya. Yang mungkin selama ini pernah dia goreskan luka di hati ibunya dengan perkataannya. Maka dia pulang ke kampung halaman, dia menangis, dia minta maaf kepada ibunya, dia minta doa kepada ibunya. Maka sejak hari itu tiba-tiba bisnisnya berjalan dengan lancar, perlahan-lahan akhirnya menjadi besar. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi kita ingat-ingat apakah kita sudah menanyakan kabar hari ini untuk orang tua kita? Nanyain kabar penting banget ya teman-teman semua setiap hari. Untuk kalian yang masih punya orang tua yang kalian pegang handphone, tanyain kabar karena itu bentuk kepedulian kita, bentuk kita bakti sama orang tua. Jadi bakti itu kadang nggak susah-susah banget sih. Salah satu bakti adalah nanyain kabarnya gimana, perhatian terhadap sekarang sakit apa, obatnya udah diminum atau belum. Itu perhatian-perhatian kecil seperti itu kadang-kadang kita lupa.
Kadang-kadang orang-orang yang sudah merantau bahkan nggak nelpon ibunya berhari-hari biasa aja. Jangan teman-teman semua. Kalau kita mau jadi orang yang bakti sama orang tua, update terus perkembangan tiap hari. Kalau kita cinta sama seseorang, misalnya kayak teman-teman mencintai kekasih ya. Mungkin dulu teman-teman pernah jatuh cinta pada seseorang gitu, atau sekarang lagi jatuh cinta pada seseorang. Pasti pengen dengar kabarnya setiap hari. Pasti pengen tahu dia lagi ngapain. Kalau anak-anak zaman sekarang, pap dong pap gitu ya. Mana fotonya lagi di mana gitu kan. Sama kalau kita sama orang tua kita. Kalau kita mengatakan kita cinta, pasti kita pengen tahu lagi ngapain ya. Keadaannya gimana ya, pengobatannya sekarang gimana ya. Kok bisa-bisanya ada anak yang nggak tahu orang tuanya sakit apa tuh aneh teman-teman semua. Kecuali orang tuanya nggak mau ngasih tahu ya. Kecuali orang tuanya nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau kita eh, bersama dengan orang tua, tapi anaknya ini nggak pernah nemenin orang tuanya berobat, nggak tahu obat-obat apa yang diminum orang tuanya, nggak tahu perkembangan kesehatan orang tuanya. Nah itu dipertanyakan kepedulianmu kemana. Kamu jatuh cinta sama orang, kamu pengen tahu segala hal tentang dia. Kenapa sama orang tuamu kamu nggak sepeka itu gitu. Kecuali teman-teman yang di pesantren ya, yang nggak pegang handphone itu beda soal. Uma mau cerita sedikit waktu ayah Uma meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyahu anhu beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu Uma ada penyesalan juga. Penyesalannya karena Uma nggak cepat-cepat membawa beliau medical check up. Jadi medical check up itu Uma tunda karena waktu itu masih sibuk ini itu. Uma katakan, Papa nanti kita medical check up. Ternyata belum sempat medical check up, udah meninggal duluan. Jadi itu penyesalan juga buat Uma gitu ya. Kenapa nggak disegerakan pengobatan itu, nggak disegerakan untuk nemenin orang tua berobat gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini masih tinggal sama orang tua atau mungkin yang nggak di pondok ya, bisa bisa berhubungan sama orang tua atau bisa telepon bebas. Setiap hari harus update tentang orang tua. Orang tua kita makin lama makin sepuh. Kadang-kadang teman-teman ketemu berapa tahun sekali, loh kok udah berkerut di sini lagi, berkerut di sana lagi, udah nampak semakin tua. Waktu cepat sekali berlalu. eh Teman-teman tanya keadaannya, tanya kabarnya gitu. Kemudian bagi teman-teman yang sedang berjuang menuntut ilmu, teman-teman sungguh-sungguh menuntut ilmu. Jadi kalau ada yang bertanya gimana ya caranya semangat menuntut ilmu, ingat aja orang tuamu itu yang sudah berharap besar kepada dirimu. Ingat aja orang tuamu itu yang sangat bangga terhadap dirimu. Kita nggak ada berat yang kita lakukan selain kita belajar untuk membuat dia bangga. Itu bagian dari bakti kepada orang tua kita, insya Allah. Begitu ya teman-teman semua. eh Berikutnya yang ingin Numa sampaikan kepada teman-teman semua, kisahnya Abu Hurairah. Pernah dengar nggak? Abu Hurairah itu punya ibu yang nggak soleh seperti para ulama-ulama lainnya. Sama di antara kita. Di antara ratusan orang yang gabung pada hari ini, nggak semua orang tua kita soleh. Nggak semua orang tua kita dijadikan teladan. Bahkan kadang-kadang kita yang menjadi da'i untuk keluarga kita. Maka Umar mau menceritakan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pada saat itu zaman dulu itu sangat gelisah karena ibunya eh, eh, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibunya sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, mungkin ada di antara kita yang kita justru menjadi dai ya, pendakwah untuk keluarga kita, teman-teman semua. Maka jangan putus asa dengan itu, malah jangan membencinya, malah jangan meninggalkannya. Kita katakan, oh orang tua saya orang tua yang jahat, ya jangan ditinggalin. Kalau engkau sayang padanya, belajar dari kisah Abu Hurairah ini. Apa kata Abu Hurairah, teman-teman semua? Aku berdakwah kepada ibuku, menasihati ibuku agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau justru marahnya luar biasa dan mencaci maki Nabi. Maka aku sangat sedih dengan keadaan itu. Aku berlari menemui Nabi Muhammad dalam keadaan menangis dan aku mengadu pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku telah membujuk ibuku untuk beriman kepada Allah, namun dia menolak dan hari ini dia berkomentar dengan kata-kata yang sangat keji, sangat aku tidak sukai karena beliau berkata sesuatu yang buruk tentang engkau. Mohonlah kepada Allah, wahai Nabi, agar Allah memberikan hidayah kepada ibuku, kepada ibunya Abu Hurairah ini. Lihat nih teman-teman semua. Bukannya marah Abu Hurairah, bukannya balas mencaci maki, bukannya meninggalkan. Abu Hurairah justru datang kepada orang yang saleh, Nabi Muhammad SAW, dengan perasaan sedih dan mengatakan, tolong doakan, doakan, doakan bahwa ibuku ini akan Allah berikan hidayah. Jadi kalau teman-teman merasa sakit hati dengan perlakuan orang tua kita, jangan ditinggalin, jangan marah, jangan jangan masa bodoh. Minta sama Allah ke lapangan hati dan minta agar sama orang-orang soleh didoakan agar beliau-beliau juga mendapatkan hidayah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, ya Allah tunjukilah ibunya Abu Hurairah, eh, berikan hidayah kepada dirinya. Maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Abu Hurairah pulang, kemudian bertemu dengan ibunya.
Maka ternyata ibunya pada saat itu bersaksi ya di hadapan Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang membuat Abu Hurairah menangis luar biasa, kembali lagi kepada Rasulullah. Kalau awal tadi menangis karena sedih, sekarang menangis karena bahagia. Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, oh, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, bergembiralah, Allah mengabulkan doamu dan memberikan petunjuk kepada ibuku gitu. Semua itu diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi, dari kisah ini kita belajar apa? Kita belajar untuk memaafkan orang tua yang mungkin kadang-kadang sampai hari ini kita masih ingat ada loh perlakuannya yang nggak bisa saya maafkan. Beliau membanding-bandingkan saya dengan saudara-saudara saya yang lainnya. Beliau kasar kepada saya atau ada orang tua kita yang ninggalin kita. Apapun itu, belajar dari kisah Abu Hurairah adalah dengan mendoakan dan minta orang saleh untuk mendoakan. Gitu ya, teman-teman semua. Kisah lain lagi yang Uma ingin bagi kepada teman-teman supaya teman-teman bersemangat di hari Jumat ini mau bersihin hati, mau memaafkan orang tua yang mungkin pernah salah sama kita, mau bakti penuh kepadanya dengan cara sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kerja, cari uang ya untuk bisa membahagiakannya misalnya, sungguh-sungguh ngafalin Qur'annya. Uma ingat kemarin Uma haji, teman-teman semua. Haji itu banyak ya orang-orang kita saksikan depan mata kita dengan berbagai macam kejadian. Salah satunya ada seorang anak yang menggendong ibunya. Capek loh gendong itu, jauh dan melelahkan. Ini juga pernah terjadi di zamannya Ibnu Umar. Beliau pernah melihat laki-laki menggendong ibunya saat tawaf. Kemudian kata orang ini, apakah sudah saya lunasi nih jasa ibu saya nih, saya udah gendong berat banget. Apa kata Ibnu Umar? Tidak, sama sekali kamu membalas jasa ibumu, meskipun hanya satu jeritan kesakitan saat bersalin. Jadi nggak terbalas. Semua jasa-jasanya tak terbalas. Hidup kita ini adalah salah satunya untuk berbakti, mengabdi kepada orang tua kita, insya Allah. Ingat kisah Uwais Al-Qarni, kisah yang juga sangat terkenal. Ulang lagi kisah ini. Beliau sangat sayang pada ibunya, merawat ibunya yang sedang sakit-sakitan. Namun Uwais Al-Qarni rindu sekali ingin bertemu dengan Rasulullah. Sudah beriman tapi nggak pernah lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari Yaman beliau datang ke Madinah untuk ketemu sama Nabi Muhammad setelah beliau dapat izin dari ibunya. Ibunya bilang boleh pergi tapi jangan lama-lama karena siapa yang merawat ibu yang sakit ini. Berjalan jauh dari Yaman sampai ke Madinah nggak ketemu sama Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan tunggulah beberapa hari insya Allah Rasulullah akan kembali karena kamu sudah menempuh perjalanan sangat jauh berbulan-bulan masa pulang lagi gitu istilahnya tunggu beberapa hari nanti Rasulullah pulang insya Allah kembali ke sini. Namun akhirnya Uwais Al-Qarni memilih untuk hari itu juga saat itu juga pulang kembali karena tidak bisa meninggalkan sang ibu yang sebatang kara. Artinya beliau cinta pada Nabi, Masya Allah, beliau menempuh perjalanan berbulan-bulan lamanya, tapi beliau tahu bahwa yang penting udah datang ke sini nggak apa-apa nggak ketemu Nabi, tapi ada ibuku yang membutuhkan aku, gitu. Jadi merawat ibu yang sakit. Dari kisah Uwais Al-Qarni kita belajar bersabar merawat ibu yang sakit. Kadang-kadang apa yang kita inginkan jadi nggak tercapai karena merawat ibu, ya kan? Kadang-kadang ada di antara kita ada ibunya yang sakit atau ibunya yang sepuh yang harusnya kita belajar kemana, keluar negeri mana, yang harusnya kita bisa kemana, 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 tapi nggak bisa. Karena apa? Karena kita memilih untuk merawat ibu. Engkau seperti Uwais Al-Qarni, teman-teman semua. Engkau seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kalau disuruh milih, kalau ibunya sehat ya pengen sama Nabi, capek jalan dari Yaman ke Madinah. Tapi Uwais Al-Qarni memilih untuk bersama dengan ibu. Lalu apa kisah berikutnya? Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Umar bin Khattab, kalau datang lagi orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, kalian minta doa ya sama dia, kalian minta agar mereka mengampuni kalian. Padahal itu nabi-nabi, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Siapa Uwais Al-Qarni? Nggak terkenal itu. Orang miskin, penyakit kulit, entah dari mana, negara mana, tempat mana jauh, nggak terkenal sama sekali. Tapi Rasul membanggakannya. Bahkan dikatakan Uwais Al-Qarni ini terkenal di penduduk langit, terkenal di kalangan para malaikat-malaikat karena baktinya kepada orang tuanya. Begitulah. Jadi kalau di antara kita yang dilema, gimana nih mau menuntut ilmu tapi ibu sakit, ya kalau ibunya ridho dan kalau ada yang ngejagain yang lain, ya kalian bisa pergi. Tapi kalau ibunya bilang tetap di sini nak, tetap di situ sayang, jangan pergi kemana-mana, tetap rawat ibumu. Em, Insya Allah banyak keberkahan. Uma mau cerita satu kisah nih. Mungkin teman-teman Mesir yang hari ini lagi lihat Uma eh, pernah tahu kisah ini juga. Jadi, insya Allah ya, mohon doanya tahun ini Uma bisa sekolah di Mesir ya teman-teman semua. Jadi Uma dapat cerita,
Di Mesir itu kan, kalau di Azhar itu kan, kalau lagi ujian tuh betul-betul sesuatu yang besar gitu. Jadi saking besarnya itu, teman-teman di Mesir itu, di Al-Azhar itu percaya bahwa bukan hanya sekedar belajar yang bisa meluluskan mereka, tapi amal-amal soleh. Jadinya banyak mereka yang sedekah makanan, banyak mereka yang apa, minta maaf kepada teman-teman lainnya gitu. Saking dirinya dibersihkan supaya Allah berikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian, gitu. Jadi ujian di Azhar itu nggak cuma sekedar belajar serius, tapi juga jiwanya dibersihkan gitu dengan minta maaf kepada banyak orang, sedekah dengan banyak orang, betul-betul beramal sholih, sholat malam, nggak ketinggalan gitu. Termasuk salah satunya ada seorang anak yang akhirnya itu lagi ujian, beliau mendapati orang tuanya sakit. Jadi beliau pulang, nggak sempat belajar sama sekali, nggak bisa belajar sama sekali karena ngerawat orang tuanya sakit. Jadi pas ngerjain ujian ya nggak bisa sama sekali gitu ya. Karena sibuk ngerawat orang tuanya yang sakit. Tiba-tiba di hari kelulusan, ketika beliau melihat nama beliau, ternyata beliau mendapatkan nilai yang bagus. Maka beliau kaget karena beliau tahu pada saat kerjaan ujian nggak bisa sama sekali. Akhirnya si anak ini datang kepada dokternya, kepada gurunya. Ya dokter, eh, ini salah nilai apa gimana nih? Kok bisa saya dapat nilai yang sebagus ini padahal saya tahu apa yang saya lakukan dalam ujian tersebut. Kata dokternya apa? Ini kisah nyata ya teman-teman semua. Kata dokternya, entahlah tapi aku melihatmu dalam mimpiku. Aku melihatmu dalam mimpiku, dan itu yang menggerakkanku tiba-tiba, aku memberikanmu nilai yang bagus. Jadi teman-teman semua, itu dahsyatnya birrul walidain tuh. Kadang-kadang nggak masuk akal ya, tapi ternyata itu terjadi. Kemarin mau dapat cerita ini seminggu yang lalu. Jadi si dokter itu mimpi bahwa anak ini adalah anak yang soleh luar biasa, adalah anak yang bersih, sehingga ada yang menggerakkan hatinya untuk memberikan nilai yang bagus untuk anak itu. Akhirnya anak itu nilainya bagus dan lulus ke level berikutnya, ke tingkatan berikutnya. Jadi banyaklah keajaiban teman-teman semua. Banyak keajaiban teman-teman bakti sama orang tua itu banyak keajaiban. Allah mudahkan seluruh kehidupan teman-teman. Allah mudahkan ilmunya, Allah mudahkan bisnisnya, Allah mudahkan rumah tangganya, Allah mudahkan semua-semuanya. Karena amalan bakti kepada orang tua. Gitu ya teman-teman semua ya. Ada kisah lagi ini menarik ya. Dari Abdullah bin Aun. Beliau pernah suatu ketika memanggil ibunya dengan suara keras, menghardik ibunya. Setelah itu beliau nyesel, minta ampun sama Allahnya luar biasa. Saking nyeselnya beliau memerdekakan 2 budak sebagai tanda penyesalan. Jadi nggak hanya minta ampun sama Allah, minta maaf sama ibunya, sampai ngebebasin 2 budak teman-teman semua. Artinya kalau dalam kehidupan yang sekarang, artinya ya jadi sedekah hanya untuk sekedar merasa itu dosa besar yang dilakukan olehnya gitu ya, karena menghardik, mengata-katai atau memanggil ibunya dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya untuk agar Allah mengampuninya, beliau bersedekah gitu, teman-teman semua. Terakhir yang mau ingin sampaikan pada teman-teman semua, hati-hati durhaka kepada orang tua, dosanya besar dan balasannya segera dan menyakitkan. Kata Nabi Muhammad SAW, akan terhina, akan terhina, akan terhina. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang terhina itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya pada hari tuanya, namun justru dia tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Celaka, 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 terhina, terhina, terhina. Punya orang tua di rumah tapi nggak bisa masuk surga. Jadi kamu ngapain aja selama ini gitu. Kamu ngapain aja selama ini? Masih ada orang tua, tapi kamu sibuk cari surganya lewat yang lain-lain. Kamu berbuat baik kepada orang lain, bisa kepada orang tuamu sendiri ketus, pada orang tuamu sendiri bermuka masam, pada orang tuamu sendiri pelitnya minta ampun, ya. eh Gimana bisa beli barang-barang yang lain kalau punya uang bisa, kirim ke orang tua nggak bisa, kok bisa begitu? Nanya kabar aja nggak mau misalnya. Jadi mulai hari ini kita berbakti dengan versi kita masing-masing untuk pelajar baktinya dengan cara doain terus setiap saat dan bertekad jadi anak-anak yang soleh membanggakan orang tua. Untuk teman-teman yang bekerja dengan segiat mungkin dan sisihkan, berikan untuk orang tua kita. Sedekah yang paling utama itu sedekah kepada kaum kerabat, orang terdekat. Jadi berikan pada orang tua kita, teman-teman semua. Jangan biarkan orang tua kita minta-minta kayak pengemis kepada kita. Kita yang kasih kalau kita memang ada kelebihan. Untuk teman-teman yang bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, tiap hari tanya kabarnya. Tanya tentang kondisi kesehatannya. Nggak boleh ada anak yang nggak tahu tentang
sakitnya orang tua. Kalian harus apalagi orang tuanya dekat sama kalian. Kalian yang nemenin orang tua ke rumah sakit gitu. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang mau sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Dengan wasilah berbakti pada orang tua, hidupmu akan menjadi lebih mudah, teman-teman semua. Hidupmu akan menjadi lebih ringan. Untuk kalian yang masih punya orang tua, kalian masih bisa mendapatkan doa dan nasihatnya. Itu hal yang dirindukan ketika mereka sudah tiada. Ingat, orang tua punya batas waktu. Kita nggak bisa berleha-leha, berlari untuk bisa membuat orang tua kita bangga dengan keberhasilan kita, insya Allah. Dengan ketaatan, kesolehan kita, kebaikan kita, insya Allah. Begitu ya, teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang saat ini merawat orang tua yang sakit, berbahagialah. Setiap hari engkau mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT. Syurgamu bukan di mana-mana, syurgamu di rumahmu sendiri. Sekian dari rumah, terima kasih. Semangat selalu hari ini, Jumat Mubarak, Jumat penuh berkah. Saling mendoakan satu sama lain. Semoga hatinya selalu bahagia, tenang, dan semangat dalam terus menuntut ilmu. Terima kasih. Uma pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.